Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sina. Saya dari jurusan Seni Rupa di Universitas Negeri Semarang. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga saja diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai aliran berkarya seni lukis dengan kompetensi dasar 3.1 yaitu mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Setelah kita selesai pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi aliran dalam berkarya seni lukis. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis aliran dalam berkarya seni lukis, dan siswa mampu membedakan setiap aliran dalam berkarya seni lukis. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan sosok di balik lukisan ini, bukan? Nah, dia adalah Presiden ke-6 kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ternyata dia adalah hobinya itu melukis. Nah, mungkin bagi kalian yang hobinya melukis, mungkin suatu saat bisa menjadi Bapak Presiden seperti Bapak SBY ini ya. Oke, kita fokus saja ke lukisannya. Jadi, lukisan itu termasuk ke dalam karya seni rupa 2 dimensi ya, karena memiliki ukuran panjang dan lebar. Serta termasuk ke dalam karya seni rupa murni, karena yang ditonjolkan adalah unsur keindahannya saja atau estetikanya. Oke, kemudian apa itu aliran? Aliran atau disebut juga isme atau suatu paham atau pandangan ya. Maka tak heran dari setiap nama aliran di belakangnya itu pasti diberi imbuhan kata isme. Nah, aliran ini dapat membuat sebuah karya seni menjadi semakin unik dan memiliki ciri khasnya sendiri. Aliran dalam berkarya seni rupa ini muncul dari bentuk kreativitas seorang seniman dalam memilih dan mengolah entah itu objek, bahan, teknik, dan gaya dalam berkarya seni rupa, khususnya di seni rupa lukis ini ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa jenis karya seni rupa, khususnya lukis, yaitu ada aliran realisme, ada aliran impresionisme, kemudian ekspresionisme, naturalisme, surrealisme, dan yang terakhir abstrakisme. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, itu ada aliran realisme, yaitu yang dimana aliran seni lukis ini menggambarkan objek sesuai apa adanya, sesuai kenyataan. Jadi mata seniman itu digunakan untuk merekam suatu objek yang ia lihat saja, tidak diberi imbuhan atau didistorsi bagian dari lukisan tersebut. Lukisan realisme ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari, kemudian lukisan yang dibuat lebih menyatu dengan objek, dan lebih terlihat nyata dan rasional. Untuk tokoh dalam aliran ini itu ada Gustave Courbet. Nah, beliau adalah pelukis asal Prancis yang memimpin gerakan realisme pada abad ke-19. Ia berkomitmen hanya melukis apa yang ia lihat saja, dan ia menolak konvensi akademik dan romantisme dari generasi para seniman terdahulu ya. Nah, independensinya ini menghimpun contoh yang baik ya, dan mempengaruhi kalangan artis pada masa berikutnya, yaitu masa impresionisme dan kubistis. Nah, ini adalah hasil contoh lukisan dari Gustave Courbet yang berjudul The Stonebreakers. Adalah lukisan yang menggambarkan dua orang tukang atau dua orang pekerja pemecah batu. Nah, di sini ia menggambarkan sangat real dengan keadaan yang sebenarnya. Semisal dia dalam lukisan ini ada seorang yang memakai baju yang sobek atau koyak. Nah, itu digambarkan secara terang-terangan, tidak diberi atau ditutupi apapun ya.
Jadi lukisan ini apa adanya. Kemudian yang kedua itu ada aliran impresionisme. Pada aliran ini itu aliran yang menonjolkan kesan pencahayaan yang kuat, serta penekanannya itu pada warna dan bukan pada bentuk. Aliran ini memiliki ciri-ciri antara lain penggorisan cat dari kuas yang tebal dan pendek, memberi kemudahan pelukis menangkap esensi subjek dari detailnya. Warna yang didapat karena mencampurkan pigmen dari beberapa cat, kemudian gradasi dan sifat cahaya yang sangat diperhatikan. Nah, untuk aliran impresionisme ini jadi yang ditekankan itu unsur cahayanya atau unsur warna ya. Dan bentuknya itu tidak dibuat secara sedetail atau tidak sedetail aliran realisme. Nah, untuk tokohnya sendiri itu ada Claude Monet. Nah, beliau adalah pelukis asal Prancis juga dengan aliran impresionisme yang sangat terkenalnya. Salah satu karyanya itu ada karya seni lukis berjudul Woman with a Parasol. Nah, ini dia, seorang pelukis seniman tadi, itu menggambarkan sesosok perempuan dan seorang anak laki-laki. Nah, itu adalah istri dan anak dari Monet tersebut. Ia mengabadikan momen berjalan-jalannya di hari musim panas ya, liburan musim panas yang berangin. Nah, kita bisa melihat kalau lukisan ini memiliki kesan pencahayaan yang kuat dan bentuknya itu tidak dibuat secara detail. Nah, ini adalah contoh karya lukis impresionisme. Selanjutnya ini ada, apakah kalian tahu? Ya, ini adalah aliran ekspresionisme. Aliran yang mendistorsi kenyataan dengan efek emosional dan merupakan sebuah ekspresi spontan. Biasanya aliran ini memiliki ciri khusus yaitu sebagai pengungkap emosional dari seorang seniman, lebih mengungkap perasaan seseorang ya. Dan pengungkapannya berwujud gambaran dari sebuah angan-angan. Jadi meskipun lukisan ini terkesan lebih kontras dengan objeknya, namun tidak asing dengan objeknya. Meskipun penggambaran objeknya itu tidak jelas, namun objeknya itu masih dapat dikenali ya. Seperti di belakang saya ini adalah salah satu lukisan dari pelukis terkenal bernama Van Gogh. Dia adalah seorang pelukis ekspresionisme ya. Nah, selain Van Gogh, di Indonesia sendiri itu juga ada seorang pelukis aliran ekspresionisme juga yang bernama Avandi Kusuma. Yang kalian sering itu sebut Avandi ya. Nah, ia adalah pelukis asal Indonesia, asal dari negara kita sendiri. Ia merupakan pelukis Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional. Jadi tidak hanya di Indonesia, namun juga ada di India, di Inggris, Eropa, bahkan di penjuru dunia juga terkenal ya, Avandi ini. Salah satu contoh lukisan ini adalah lukisan yang berjudul Ayam Tarung. Ini juga dibuat oleh Avandi. Ia menggambarkan ayam yang sedang bergulat dan sedang berkelahi. Meskipun dalam penggambarannya itu tidak jelas, yang tidak menyerupai ayam, namun kita dapat mempresentasikan bahwa ini adalah ada objeknya. Objeknya itu terlihat. Semisal itu ada gambar cakar, nah itu berasumsi kita, oh itu adalah gambar ayam. Nah, meskipun penggambarannya tidak jelas, namun masih terlihat kalau itu ada objeknya. Nah, itu adalah aliran dari ekspresionisme ini. Kemudian berikutnya itu ada aliran naturalisme. Nah, aliran ini adalah aliran yang menampilkan sebuah gambaran objek yang secara alami. Biasanya aliran ini itu lukisannya itu bertemakan pemandangan alam, memiliki teknik gradasi warna yang bermacam, dan memiliki susunan perbandingan. Hampir sama dengan lukisan realisme, namun ini adalah objek alam. Objeknya itu alam. Nah, salah satu tokoh dari seniman atau lukisan naturalisme ini adalah ada Basuki Abdullah. Ya, ia juga adalah kelahiran dari Indonesia, asal Indonesia, dan merupakan salah satu seorang maestro pelukis Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis realisme dan juga naturalisme. Ia juga pernah diangkat sebagai
pelukis Istana Merdeka pada pemerintahan Insinyur Soekarno ya. Sangat keren sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh lukisannya dari Basuki Abdullah yang berjudul Ngarat Minangkabau yang dituangkan pada kanvas melalui cat minyak dalam ukuran 95 cm x 140 cm. Nah, ia menggambarkan suasana pemandangan dari Minangkabau ya, yang begitu asri dan begitu lekat suasananya. Kemudian berikutnya itu ada aliran surrealisme. Nah, aliran surrealisme ini adalah aliran yang sangat dekat dengan dunia imajinasi atau dunia fantasi. Sehingga lukisan yang dibuat itu terkesan aneh. Penggambarannya yang penuh imajinasi itu menjadi unik dan menarik ya. Objek yang dibuat itu tidak rasional dan tidak masuk akal. Sangat terbalik dengan lukisan realisme yang sebelumnya yang sangat rasional dan masuk akal ya. Nah, oke. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan wajah atau sesosok ini ya. Nah, ini adalah Salvador Dali, salah satu seniman dari aliran surrealisme. Nah, ini adalah pelukis asal Spanyol yang terkenal lewat lukisannya atau karya-karyanya yang surrealis, yang dikombinasikan melalui mimpi-mimpi aneh yang dituangkan pada kanvas atau karyanya ya. Nah, untuk karyanya sendiri yang paling terkenal itu ada The Persistence of Memory. Ini adalah salah satu karyanya yang paling terkenal. Di sini ia menggambarkan ada beberapa jam yang meleleh, yang sangat tidak masuk akal. Dan jamnya itu berada di tengah lapangan yang luas. Nah, mungkin dari kalian sudah tidak asing juga dengan lukisan ini ya. Kemudian yang terakhir itu ada aliran abstrakisme, yang dimana aliran ini aliran yang tidak menggambarkan objek secara representatif dan mengandalkan luapan emosi yang tak berwujud. Jadi lukisan abstrakisme ini itu tidak memiliki objek atau tidak memiliki wujud ya. Nah, biasanya itu seniman itu memiliki kebebasan bentuk. Jadi lukisan abstrak ini hanya berisikan mengenai unsur-unsur seni rupa seperti bentuk, garis, bidang, warna, seperti itu ya. Kemudian penggunaan unsur rupa yang tidak ditampilkan dalam mengindahkan dari objek bentuk aslinya. Meskipun dia menggambarkan objek, namun objeknya itu tidak digambarkan secara terang-terangan atau tersirat ya, dan tidak memiliki wujud apapun. Kemudian yang memiliki ciri khusus yaitu perpaduan warna yang sangat perspektif. Nah, pada aliran abstrak ini itu mengandalkan hanya komposisi unsur-unsur dalam seni rupa seperti warna, bidang, raut, ataupun garisan-garisan kuas yang tidak beraturan. Mungkin seperti itu. Nah, untuk tokohnya sendiri itu ada yang bernama Wassily Kandinsky. Ia adalah seorang pelukis dan teoretikus juga yang berasal dari Rusia. Nah, ia dianggap sebagai seniman pertama yang melukis karya seni abstrak murni. Karena pada tahun yang ke-30 atau usianya yang menginjak 30, ia baru belajar menggambar atau melukis sketsa dan gambar makhluk hidup ya. Nah, salah satu karya dari Wassily Kandinsky ini ada yang berjudul On White 2. Nah, kenapa 2? Karena karya dari Kandinsky ini sebenarnya itu ada banyak, dan biasanya itu judulnya itu berupa kode atau semacam nomor gitu. Nah, ini adalah lukisannya yang paling terkenal, salah satu karya seni rupa 2 dimensi milik Wassily Kandinsky ya. Ini adalah lukisan yang paling terkenal di mana berbagai bentuk geometris abstrak digunakan untuk menciptakan penampilan yang nyata. Jadi warna yang digunakan ini sangat kontras antara hitam, putih, serta warna-warna yang mencolok, yang bersifat runcing-runcing seperti ini. Nah, ini sangat menarik sekali, berbeda dengan lukisan abstrak-abstrak yang lainnya ya. Nah, ia memanfaatkan antara bidang warna dan juga rautan-rautan geometris juga. Nah, pada lukisan ini, Wassily Kandinsky ini melukisnya itu sambil mendengarkan musik sebagai penunjang emosinya, sehingga menjadi karya yang seperti ini ya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai beberapa aliran, yaitu ada realisme, ada impresionisme, kemudian ada
ekspresionisme, naturalisme, surrealisme, dan juga ada abstrakisme. Nah, kita buat secara yang sederhana saja dengan bahasa yang mudah dipahami antara keenam aliran ini ya. Jadi yang aliran realisme itu menggambarkan objek secara apa adanya, kemudian yang impresionisme itu mengandalkan kesan pencahayaan. Nah, kemudian yang ekspresionisme sudah jelas mengandalkan ekspresi atau emosi dari seniman. Kemudian yang naturalisme itu objeknya itu berupa alam. Kemudian surrealisme itu dekat dengan imajinasi dan lukisannya itu tidak masuk akal. Dan yang abstrak ini adalah lukisan yang tidak memiliki wujud atau tidak merepresentasikan apapun ya. Nah, mungkin itu bisa dipahami. Nah, mungkin cukup itu dari pertemuan kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata ataupun hal yang tidak mengenakan diri saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian pertemuan pada kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.